Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ajmain. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh pengurus, ketua DKM dan pengurus yang lainnya Masjid At-Taqwa, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, tambahan usia yang barokah, dan mampu memakmurkan masjid yang tercinta ini. Para jamaah semua, terutama rekan-rekan asatidz, para hujaj, jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali silaturahim kita di sore hari ini, mari bersama kita bersyukur kepada Allah, karena dengan pandainya bersyukur nikmat kita mudah-mudahan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa umat menuju jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dengan Ummul Quran, mudah-mudahan Allah tambahkan usia kita yang barokah, Allah mudahkan kita dalam proses mencari rezeki, dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal dan barokah. Allah titipkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan anak, mantu, cucu yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, dan akhir hayat kita suatu saat mudah-mudahan husnul khotimah. Pengajian yang selalu diadakan di tempat ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat bagi kita semuanya. Ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih kepada saudara kami Kang Irfan yang sudah membelikan fotokopian untuk kita mengaji, memudahkan kita untuk membaca ayat-ayat. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dengan wasilah ini mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kemudahan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Mari kita lanjutkan. Ada di surat Al-An'am ayat 153 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh
wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna haja, dan bahwasanya perintahku yang ada di Quran itu siratom mustaqima, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka itu ikutilah dia. Jadi Quran yang akan kita bahas sekarang ini, yang akan kita renungkan ayat-ayatnya adalah way of life atau pandangan hidup yang lengkap bagi kita. Jadi kalau mau cari urusan gak usah kemana-mana, ke Quran. Kita punya sumber hukum 4. Pertama Quran, kalau nggak ada di Quran kita cari di hadis. Kalau nggak ada hadis kita cari di ijma. Kalau nggak ada di ijma, di antara kias. Jadi ada 4 sumber hukum. Yang paling utama Quran. Tapi masalah rakaat sholat itu nggak ada di Quran. Kita sholat tadi maghrib 3 rakaat itu nggak ketemu di Quran. Kalau dicari di Quran nggak ketemu. Maghrib 3 rakaat dan waktu maghrib juga tidak ketemu. Nanti dicarinya di hadis ketemunya. Nabi sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan panjang rakaatnya ketemunya di hadis. Nanti kalau di hadis ada masalah nggak ketemu, contohnya donor darah, donor mata, itu nggak ada. Di Quran dan di hadis nggak ada. Dicari di ijma ulama atau kias. Dipertemukan. Yang dikhawatirkan nanti kita mendonorkan darah, yang nerima orang, dipakai orang-orang Kristen, darah kita menghidupi orang Kristen, halal apa haram, itu nggak ada di Quran, nggak ketemu di hadis. Donor mata, donor ginjal nggak ketemu. Makanya ketemunya nanti di dalam kias dan di dalam ijma ulama. Diperbolehkan. Seperti jalan begini kan nggak semuanya dipakai ngaji. Ada yang bawa bir nggak? Ada yang mau pacaran? Ada yang mau berzina, tapi nggak kebagian dosanya. Karena yang mewakafkan tempatnya untuk ibadah. Ya, begitupun kita donor, kita menyelamatkan nyawa orang. Soal yang memakai orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, terserah. Yang penting kita sudah niat membahagiakan, kita sudah menyelamatkan nyawa. Sebagaimana Allah, kita ke hutan, itu kalau nggak ada yang halal, kita di hutan sudah lemes, perut kita sudah kosong, maka diperbolehkan memakan daging babi, daging monyet sekalipun. Bukan halal, diperbolehkan. Pala isma alaih, maka tidak ada dosa memakan daging babi sekalipun. Ketika di hutan, kita nggak ada yang halal. Kita cari yang halal nggak ketemu, jalan keluar nggak ketemu, maka kita memakan daging babi diperbolehkan. Tapi dengan syarat kita tidak ingin dan tidak pengen ditimbal. Nanti ada sisa pahanya nggak boleh dibawa di rangsel. Tinggal aja udah punya tenaga lagi, buang. Nanti cari jalan keluar lagi. Begitulah makanya Allah bilang wa anna haja siroti mustaqiman, bahwa perintahku yang ada di Quran itu jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah dia. Jadi kalau boleh saya umpamakan, Quran itu adalah Sherlock menuju sorga. Jadi kalau kita ke sorga, coba tanya ada Pak, orang yang di sini siapa yang tahu alamat sorga? Nggak bakal ada yang tahu. Di mana sorga? Yang terangnya sorga itu di atas, sudah di atas saja. Di sebelah mana nggak bakal ada yang tahu. Tanya ke guru mana juga nggak bakal ada yang tahu. Pokoknya yang penting sorga itu ada karena gaib bentuknya, nggak ada yang tahu. Nah Sherlocknya ada di Quran. Ketika Allah nyuruh kerjakan, Allah melarang tinggalkan, pasti sampai ke sorga. Kalau nggak percaya duluan berangkat. Pas sampai, iya, gitu masalahnya. Nah repotnya begini, orang pengen ke sorga tidak bawa Sherlock, alamat nggak tahu, ya sudah nyasar nantinya. Makanya ikuti Quran, jangan mengikuti jalan yang di luar Al-Quran. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang mecah belahkan kamu dari jalan Allah. Jalikum wasokum, yang demikian itu Allah ajarkan kepada kamu, la'allakum tatakun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Caranya ini dia, yang sudah difotokopikan, yang sudah ayat, silahkan dibaca Bapak. Bantu saya agar saya bisa ada jeda. Surah Al-Baqarah ayat 38. Ini ada 2 jaminan, garansi langsung dari Allah ketika kita mengikuti Quran.
Qulnah bitu minha jami'a, turunlah kamu bareng-bareng dari sorga, Adam dan Hawa. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan, maka ketika datang petunjuk kepadamu, paman tabi'ah hudaya, siapa orang yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahjanun, mereka enggak punya rasa takut dan mereka enggak punya rasa sedih. Yang perlu diingat, rasa takut dan rasa sedih, dua masalah ini bencana bagi kita. Bencana, betul-betul bencana. Orang enggak mau naik pesawat gara-gara takut jatuh. Orang enggak mau pergi ke pantai takut tsunami. Orang nggak mau ke gunung rekreasi gara-gara takut longsor. Nah itu bencana. Allah jamin kalau orang ngikutin Quran, fala khaufun alaihim. Pertama, nggak pernah punya takut kecuali kepada Allah. Walahum yahjanun, dan mereka nggak bakal punya rasa sedih hati. Itu dijamin oleh Allah, garansinya bukan dari ustadz, bukan dari habib, bukan dari nabi, tapi langsung dari yang punya sorga, yang punya mengatur hati. Nggak pernah ada rasa takut dan nggak pernah merasa sedih dihilangkan oleh Allah. Bagi orang yang mengikuti inti Al-Quran, bukan hanya dibaca, bukan hanya dipahami, tapi dipraktekkan dalam keseharian hidup, maka dicabut rasa takut dan rasa sedih dari dirinya. Nah ini, di sini ada bahasa fa imma ya'tiyanakum minni huda, ketika datang kepadamu petunjukku. Allah nggak bilang Quran, karena petunjuk Allah nggak semuanya Quran. Zaman Nabi Isa petunjuknya Injil. Zaman Nabi Musa petunjuknya Jabur. Zaman Nabi Ibrahim petunjuknya Suhuf. Kebetulan kita, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, diberikanlah petunjuk Quran. Jadi siapa orang yang mengikuti petunjukku, yaitu sekarang Al-Quran, maka tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak pernah bersedih hati. Quran itu nggak perlu ditinggal, satu ayat pun tidak boleh ditinggal. Kita tidak meyakini satu ayat kebenarannya dari Quran, termasuk orang yang murtad atau keluar dari Islam. Satu ayat saja. Untuk menjadi orang Islam tidak perlu melaksanakan semua isi Quran. Yang nggak mampu kan nggak wajib. Contohnya kita haji, umroh belum mampu, jangan ngejual rumah. Kita mau zakat, misalnya bulan Ramadan, jangan ngejual cincin, jangan ngejual Rolex. Nggak usah, kalau nggak punya beras 3,5 liter nggak usah zakat. Sampai malam takbiran baru wajib zakat, dan ternyata malam takbiran pun tidak punya beras, sudah tidak wajib zakat. Karena zakat itu yang wajib bagi yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kecuali menurut kesanggupan. Makanya jangan memaksakan diri. Jangan sampai kada orang di Pondok Gede, Pak, ada tanah 100 meter sebagai comberan dulu disebutnya. Diurung, dijual, akhirnya pergi haji sama rumah-rumahnya. Pas pulang terlunta-lunta. Minggu pertama, bulan pertama, di anak pertama dia tinggal. Kata anaknya, iya mah, saya ini perempuan, anak mama. Tapi kan suami saya kan anak orang lain. Pindah ke anak yang kedua. Masa pulang haji terlunta-lunta? Jangan. Kalau nggak mampu, jangan dijual rumah. Jangan dijual. Kebun itu boleh dijual untuk pergi haji. Kalau masih ada untuk tempat tinggal kita, silahkan. Jangan pakai surat Yasin pergi haji mah, pakai surat tanah. Surat mobil, surat tanah pergi haji bisa. Ini mah pengen pergi haji pakai surat Yasin. Saya udah Yasin setahun Pak Ustadz kagak haji-haji, ya gak bakal haji. Tambahin 2 tahun lagi juga gak bakal haji. Bener Pak, pakai surat tanah mah beres. Pokoknya insya Allah seminggu bisa pergi haji. Pakai surat mobil, BPKB-nya jual, pergi haji. Jadi kalau saya ngaji sama saya begitu caranya. Yang rela, yang ini aja, yang bukti-bukti dan nyata, nggak usah menghayal kita. Kayak kemarin orang di di Bogor, tempat dukun patah namanya Cimande. Baca Yasin 40 orang kesurupan semua. Sampai dia ngomong karena dia orang Sunda, "Ih, kunaon cenah setan jadi nyurup ka jelema anu baca Yasin." Karena tidak ada jaminan kepada orang yang membaca Yasin bebas dari setan. Kecuali orang yang memang bisa cara membaca Yasinnya, yaitu caranya tahu dan memang paham, khusyuk, insya Allah setan kabur. Karena setan takut sama Yasin, bukan kepada yang membacanya. Kesurupan 40 orang bareng di pesantren. Akhirnya dipanggilkan guru dari Sukabumi, dari Cibadak, baru diusir semuanya beres. Kata gurunya itu, mangkana ulah maca Yasin hayang benghar. Maca Yasin itu harus karena Allah. Baca aja Yasin karena Allah, kita ngaji karena Allah, jangan karena jamuan. Nanti nggak dijamu, rebo depan kagak ngaji nantinya. Makanya kita ngaji laksanakan karena Allah. Itu yang pertama. Allah bilang
dijamin fala haupun alaihim walahum yahjanun. Silahkan Pak Ustadz yang kedua. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Alhamdulillah, ini ayat yang kedua di dalam surat Toha ayat 123. Qolah bito minha jami'a. Allah berfirman, ihbito, turunlah kamu berdua minha dari sorga jami'an bersama-sama. Ba'dukum li ba'din adu, kata Allah, firmannya Allah, nanti sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dulu cuman Adam dan Hawa, cuman berdua diturunkan dari sorga. Kok bisa menjadi musuh? Nyatanya benar, sekarang jadi musuh nggak manusia? Anak cucu Adam itu tiap hari ada yang membunuh, tiap hari pasti ada yang ngebunuh. Tiap hari ada yang berantem, tiap hari ada yang main pukul-pukulan. Ini ayat Allah sudah terbukti. Tinggal nanti untuk akhiratnya, makanya kita harus yakin. Seperti tadi, setiap orang mengikuti Quran, tidak ada rasa takut, itu pasti. Dan tidak akan ada rasa sedih, pasti. Seperti ini contohnya, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, pasti. Sekarang sudah ada bukti. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan, kalau datang dariku petunjuk, pamanittaba'al hudaya, siapa orang yang mengikuti petunjuki, fala yadilu, maka tidak akan nyasar, wala yasko, dan tidak akan celaka. Sadar Pak, saya menyadarkan diri saya, kita awalnya nenek kita dari sorga. Ingetin, bukan dari neraka, dari sorga. Berarti kalau pulang kemana? Harus ke sorga. Kalau kita pulangnya ke neraka berarti nyasar. Masa asalnya saya dari Kampung Raden pulang ke ujung aspal, nyasar namanya. Nah kita dari sorga, keturunan Nabi, kayak begini juga, walaupun jelek Ahmad Marzuki, keturunan Nabi, Nabi Adam. Jangan sembarangan, makanya jangan menghina orang, saya keturunan Nabi, saya juga sama, emang keturunan setan kita. Bukan keturunan monyet, cuman si Darwin yang ngomong dari monyet, si Darwinnya, kita mah gak ada yang dari monyet. Semua kita dari anak cucunya Adam. Makanya nanti dipanggil, waya bani Adama, wahai anak cucu Adam, gitu. Layaftinannakumu syaiton, jangan kamu ketipu oleh setan. Kama ahrojaka abawaikum, sebagaimana setan telah menipu ibu bapak kita, mengeluarkan Adam dan Hawa dari sorga. Kita jangan sampai ketipu. Asal kita dari sorga, maka kita tidak boleh yadilu, tidak boleh nyasar, wala yasko, dan tidak akan celaka. Asal ngikutin Quran. Sherlock pasti benar, jangankan buatan Allah, buatan manusia aja benar. Saya ke Bandung nggak pernah tahu alamatnya, kemudian kayak Cianjur nggak pernah tahu rumahnya, dikasih Sherlock, diikutin sama saya sampai. Dia bilang belok kanan, dia bilang belok kiri, apalagi ke sorganya Allah. Yang menunjuki yang punya sorga yaitu Allah, sampai walaupun sorga itu gaib, mesti sampai kita. Nah makanya kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Allah menyuruh kita ke sorga, kita dikasih Sherlock oleh Allah ke sorga lewat Al-Quran, tinggal Quran itu diikuti ayat-ayatnya, yang disuruh kita kerjakan, yang dilarang mari kita tinggalkan. Makanya saya menyampaikan ayat ini bukan ngajarin Bapak, bukan ngajarin jamaah, tapi menyampaikan perintah Allah, menyampaikan hukum-hukum Allah, menyampaikan aturan Allah agar dipakai oleh saya dan kita semua. Kita tidak berhak mengatur orang. Makanya saya tidak niat ngajarin Bapak, Bapak tidak berhak diajarin oleh saya, tetapi saya hanya ingin menyampaikan aturan Allah agar kita ketahui, kita renungkan bersama, setelah tahu kita praktekkan dalam keseharian kita, dalam rangka kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak tahu alamatnya sampai, ini jaminannya dari Allah. Pamanittaba'al hudaya, siapa orang yang mengikuti petunjukku, fala yadilu, tidak akan nyasar, tidak akan tersesat, itu tidak akan nyasar, wala yasko, dan tidak akan celaka. Berarti kalau tidak celaka, selamat, sampai di surga, nggak bakal sampai neraka. Syaratnya itu, nanti ketika kita misalnya banyak dosa, jangan dipikirin dosanya. Allah memberikan jaminan lewat tobat. Saya baca Pak, bangga benar saya. Bagaimana di surat Al-Furqan surat 25,
dosa membunuh, dosa zina, kemudian dosa musyrik diampuni oleh Allah. Sampai Allah wa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dia pernah berzina, dia pernah musyrik, dia pernah membunuh orang tanpa hak, kemudian dia dilipat gandakan hukumannya dan kekal di dalam neraka, kata Allah, illa man taba. Di ayat 70 surat Al-Furqan, kecuali orang yang tobat, wa amana, dan tobatnya karena iman, wa amila amalan solihah, dilengkapi dengan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah tukar seluruh kesalahannya, bukan dihapus, ditukar. Kesalahan 50 ditukar menjadi kebaikan 50. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu ditukar oleh Allah kejelekannya dengan kebaikan. Fa innallaha ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Makanya kalau Bapak jamaah berdoa jangan pelit. Tolong ya Allah, dong ampuni dosa kami. Ya Allah, tolong ampuni dosa ibu bapak kami. Ya Allah, tolong ampuni dosa guru-guru kami. Terus semua kita. Ya Allah, tolong ampuni dosa anak-anak kami, dosa teman-teman kami, dosa tetangga kami, agar mereka semua diampuni dosa. Jangan sendiri kalau ngedoa. Bareng-bareng kita bawa mereka. Ya Allah, ampunilah dosa bapak kami, dosa guru kami. Jangan sampai kita berdoa hanya Robbi firli, Robbi firli. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa saya. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita minta ampun kepada Allah dari dosa bapak kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita, karena semuanya mereka manusia, pasti punya salah. Seperti saya, manusia dianggap saya guru, tetap aja punya salah. Tetap manusia itu al-insan mahallul khoto wan nisyan. Manusia itu tempat salah, manusia itu tempat lupa. Nggak ada yang benar. Kita lagi belajar benar supaya ngikutin Rasul. Lagi belajar. Jadi kalau salah wajar. Kita punya istri kawin sama manusia, salah, maafkan. Jangan dimusuhi. Anak kita salah, tolong maafkan. Jangan dijewer, jangan dipukul, jangan dibentak. Doakan. Allah menyuruh dalam surat At-Taghabun ayat ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya istri dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu dengan mereka. Suruh hati-hati kita dengan anak. Itu yang disebut musuh dalam selimut. Istri itu musuh, anak itu ada yang menjadi musuh. Tapi wa in ta'fu, kalau kamu memaafkan, wa tasfahu, dan kamu menyantuni, wastagfiru, dan kamu mohonkan ampun, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Allah itu Maha Penyayang. Jadi jangan dimusuhi. Sudah anak durhaka ke kita bikin dosa, kita marahin dia jadi dosa lagi. Di rumah kita penuh dengan dosa dan keributan, malaikat rahmat kabur dari rumah kita. Karena itulah maafkan. Jadi anak kita yang salah tolong maafkan, bukannya diomelin bahasa kitanya, bukan dimarahin, bukan dijewer. Apalagi ada yang ngomong ibu-ibu, setan banget lu katanya. Anak dibilang setan. Coba kalau diijabah sama Allah. Kan ada 3 yang doa tidak pernah ditolak oleh Allah. Pertama, orang tua kepada anak. Yang kedua, yaitu orang yang sedang dalam bepergian. Yang ketiga, orang yang dijolimi. Dan ada satu lagi hadis yang menjelaskan ada 4, yaitu orang yang sedang sakit. Itu doanya diijabah tanpa ditolak. Makanya kita jangan suka ngomong sembarangan kepada anak kita. Doakan kayak orang Sunda coba. Ya Allah Pak Ustadz, anak uing soleh banget. Itu kalau udah ngomong soleh banget, bader itu anaknya. Tapi nggak mau dia bilang bader. Anak teh saroleh pisan Pak Ustadz, tolong doakan putri abdi, putra abdi supaya baik. Lah tadi katanya soleh. Nah, itu artinya dia saking ingin ngedoain ke anak. Anak saroleh banget. Kenapa? Walaupun anak jelek, raja ditimang-timang, gelis, cakep, pinter, soleh, kiai, ajengan, padahal anaknya masih bayi, hidungnya pesek dibilang mancung, dalam rangka doa. Karena doa orang tua kepada anak diijabah. Menurut Nabi hanya 3 orang, 4 orang, yaitu yang pertama orang tua kepada anak doanya diijabah. Yang kedua orang yang dalam perjalanan musafir namanya diijabah. Yang ketiga orang yang dianiaya, dan yang keempat orang yang sakit di rumah sakit atau di rumah. Makanya jangan jenguk orang sakit minta doa. Bu, doakan saya punya urusan, saya nggak bisa mendoa, saya ngedoa, ibu yang mengamini, baca Fatihah kita.
Dia yang sakit kita doakan, kita yang punya urusan supaya urusan kita goal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya ngaji supaya kita tahu jurusannya gitu. Jadi kita kalau ketemu sekarang ini ketemu anak yang marah, tolong maafkan, doakan. Ya Allah, ampuni dosa anak saya. Ya Allah, ini hanya titipan darimu, jadikan dia orang yang baik, orang yang menyenangkan hati, orang yang menyejukkan mata saya. Ya Allah, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ada doa dari Nabi, dari Allah langsung. Ya Allah, berikan kepada kami anak, istri, keturunan yang betul-betul qurrata a'yun, menyenangkan mata kita, menyejukkan hati kita. Terus mudah-mudahan kita dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, anak takwa, istri takwa, babu takwa, pimpinannya kita. Maka kita menjadi waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini dia. Jadi siapa orang yang mengikuti, udah 2 ayat, 4 udah jaminannya Pak. Kalau kita ngikutin Quran, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, kemudian nggak bakal tersesat, dan yang keempatnya nggak bakal celaka. Ikutin Quran, pokoknya sebisa kita. Dan yang nggak bisa mah nggak perlu. Kalau kita nggak mampu mah nggak perlu repot. Puasa sehat, kalau nggak sehat boleh buka. Kita sholat bisa berdiri, nggak mampu berdiri silahkan sambil duduk. Allah mah nggak pernah memberatkan kita. Makanan ada yang halal di hutan, makan yang halal. Tapi kalau nggak ada yang halal, babi pun boleh dimakan. Tapi tidak boleh berlebihan dan kitanya tidak boleh suka. Allah itu baik ke kita, pengen kita itu ke surga. Makanya kitanya sekarang tinggal mau ngikutin Quran apa enggak. Kalau nggak mau mengikuti Quran, silahkan Pak Ustadz dibaca surat Tohanya ayat 1, 2, 4. Kalau ada yang nggak mau ngikutin Quran, itu jaminannya. Nah, coba bayangkan, berat banget Pak. Waman a'rodo an dzikri fa innalahu ma'isatan donka. Siapa orang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, gak mau ngikutin Quran, fa innalahu ma'isatan donka, dia diberikan kehidupan di dunia yang sempit. Mau melangkah gak bisa, mau usaha ribet, karena dibikin sempit sama Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia bakal dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi buta. Di dunia aja ada yang nuntun, gak bakal mau kita buta, apalagi di akhirat. Anak lari, istri lari, saudara lari, buta. Sehingga dia ngotot di ayat 125-nya gak tercatat sini. Ada gak nih? Gak ada. Di ayat 125-nya, 5 hasartani a'ma. Kenapa saya bangkit sebagai buta wa kunta basiro, padahal saya di dunianya melotot. Sampai ngotot ke Allah, ya Allah, kenapa mata saya ini buta? Padahal ketika saya di dunia mata saya melek. Kata Allah, ketika datang kepadamu Al-Quran, kamu melupakannya, maka hari ini pun kamu dilupakan oleh Allah, jadi orang yang buta. Tidak ada yang nuntun, tidak ada yang membawa. Ternyata kata Allah, nanti akan dibangkitkan buta. Udah di dunianya sempit, di akhiratnya buta. Na'udzubillah. Makanya nggak boleh kita berpaling dari Al-Quran. Kemana kita melangkah ikuti Quran, maka kita diberikan jaminan dengan 4 jaminan tadi. Supaya apa? Supaya kita hidup ini bahagia dunia dan akhirat. Begitu baiknya Allah, kita disuruh Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia agar kami bisa menggapai kehidupan di akhirat. Karena tidak bisa membangun masjid yang luar biasa begini tanpa duit. Makanya kita nggak boleh nggak usaha, kita harus usaha. Kita nggak bisa menyekolahkan anak tanpa duit. Kita nggak bisa umroh tanpa duit. Kita nggak bisa haji tanpa duit. Makanya kita minta kepada Allah, Robbana atina fid dunya hasanah. Berikan kami kebaikan di dunia agar menggapai wafil akhirati hasanah, supaya di akhiratnya juga baik. Nyekolahin anak, kebangun masjid. Makanya kemarin saya menyampaikan Pak, ada orang ngebangun masjid, minta-minta di tikungan ditaruhin drum. Mana jalan sempit,
Saya bilang siapa yang nyuruh ini? Sementara ada batu saja dari jalan harus ditendang, harus dibuang. Ini mah drum disimpan Pak. Mana di tikungan, orang banyak banget mobil yang nyentuh drumnya itu. Saya bilang siapa yang nyuruh ini? Minta-minta kan kata Ustadz, tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Yang ngasih lebih baik dari minta. Kenapa kita minta-minta mau ngebangun masjid? Apalagi mau cuman bikin maulid, minta-minta. Kalau nggak mampu ya nggak usah. Masa memperingati hari lahirnya Nabi dengan minta-minta? Kata Nabi kagak boleh. Nabi nggak bakal senang. Makanya alhamdulillah banget ini nggak ada minta di pinggir jalan jadi pesan ini masjid dengan izin Allah jadi ada aja donaturnya. Alhamdulillah benar-benar masjid yang mewah tanpa meminta di jalanan. Ada yang ngecek nggak? Nggak ada jadi. Saya juga ngebangun pesantren nggak ngecek. Jadi 2 lantai, 3 lantai nggak ngecek. Kapan Bapak lihat saya ngecek? Nggak ada. Jadi nggak usah minta. Minta itu jadi hina. Apalagi menyimpan drum di tengah jalan orang Kristen masuk jadi hina kita. Makanya itu yang jadi kadang-kadang kendala bagi kita. Katanya kalau ada batu saja harus dibuang dari jalanan. Ini mah bukan batu dibuang malah drum disimpan di tengah jalan. Nah itu jangan. Jadi kita berusaha untuk baik. Makanya di sini ada cara supaya kita berbuat baik. Allah memberikan kepada kita. Lihat surat Al-A'rafnya Pak Ustadz lebih dahulukan. Surat Al-A'raf ayat 24. Ayat 24 dulu di bawah. Ayat 24 yang di tengahnya itu. Bumi tempat kediaman dan kesenangan hidup sampai mati. Jadi kita di bumi itu disuruh senang-senang sama Allah, bukan disuruh balangsak. Ini Allah yang bilang ayatnya tuh. Makanya diperhatikan. Walah bitu, turunlah kamu berdua dari sorga. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi, dan bagi kamu di muka bumi mustaqorrun, ada tempat tinggal. Wa mataun, dan kesenangan hidup ilahinin sampai waktu yang ditentukan. Jadi disuruh senang, bukan kita hidup di dunia disuruh miskin. Kalau Allah nyuruh miskin gak bakal ada syariat haji. Kalau Allah nyuruh kita miskin gak bakal ada syariat zakat. Makanya Allah nyuruh kita kaya. Makanya kita minta kepada Allah agar diberi kekayaan dunia dan akhirat, akan diberi kesenangan dunia dan akhirat. Allah nyuruh kita kaya. Kalau ada yang miskin kita terima supaya kaya hati kita. Qanaah namanya, merasa cukup dengan yang ada. Karena bahagia itu bukan dengan banyaknya materi, bahagia itu adalah dengan menerima ketentuan dari Allah. Nerimo, kata orang wetan makanya. Kita nerima itu sudah kaya itu. Jangan kita melihat ke atas, kita punya sepeda ngelihat orang punya mobil, atau jadi sepeda nggak ada gunanya. Melihatlah kepada yang di bawah kita. Kita punya motor butut, ngelihat yang punya sepeda. Kita punya mobil tahun tua, ngelihat kepada yang punya motor. Kita punya mobil bagus, ngelihat kepada orang yang punya angkot. Maka mudah-mudahan kita akan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya di sini ada ayat, turunlah kamu dari sorga, tinggallah kamu di bumi mustaqorrun sebagai tempat tinggal, wa mataun, dan untuk kesenangan hidup ilahinin sampai waktu yang ditentukan, sampai kita meninggal dunia. Tapi ingat, dunia jangan dicari untuk kesenangan dunia. Karena singkat betul Pak. Saya mah sekarang kerasa banget sama saya gara-gara saya punya penyakit gula. Kagak ada yang enak. Kita mau makan banyak kagak boleh. Kita mau makan yang manis-manis kagak boleh. Gara-gara penyakit gula. Walaupun duit banyak percuma. Coba di dunia punya uang 2 juta masuk ke restoran. Kira-kira dibayar 2 juta dimakan gak semuanya? Gak bakal. Kita makan 2 piring juga bukan enak jadi enak. Itu dunia. Kemudian ada orang kaya Pak, keturunan Demak, itu mati dibawa ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit mati dibawa ke pesantren saya, minta dipandiin. Itu selama mandiin, ya Allah kakak saya nyopot-nyopotin cincin, gelang, kemudian nyopotin yang namanya kalung, dikasih kepada keluarganya. Nggak dibawa, nggak ada yang dibawa. Baju kita 10 juta sekalipun besok diganti pakai apa? Kain kapan? Kain yang paling murah, 3 helai, nggak ada yang 10 helai.
Nggak ada. Nggak ada yang dibungkus, dikapani dengan kain sutra. Nggak ada, walaupun orang kaya. 3 helai kain kapan. Mobil, kita punya 3 rumah lantai. Punya mobil yang hebat, rumah kita diganti dengan 1 segojod apa namanya? Lubang apa? Landak. Cuman liang landak segitu doang. Ditutupin pakai papan. Segitu tempat kita. Walaupun 3 lantai punya rumah. Percuma dunia mah. Mobil sampai 2 miliar lebih. Pas besok mati mah diganti dengan kurung batang. Dipikul-pikul, nggak bisa jalan. Makanya boleh cari dunia dalam rangka mencari kebahagiaan akhirat. Itu yang keren. Jadi jangan kita lupakan dunia, jangan kita mau ibadah kemudian kita berhenti kerja, salah lagi. Ada yang ibadah berhenti kerja, ada Pak. Ayo aja kemana-mana itikaf 40 hari, itikaf sampai ada yang tiap ini lama akhirnya istri ditinggal. Kemudian kerja berhenti. Allah tidak menyuruh cari dunia, jangan melupakan akhirat, dan kemudian mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Silahkan, itikaf keren. Saya juga huruj, sama Pak. Kemarin saya sampai ke puncak, ke tempatnya Habib Rizik, ke daerah Megamendung, 3 hari saya. Tapi di rumah kita udah titip. Ini Bu, saya mau berangkat, ini bekal buat Ibu cukup enggak? Sekian juta. Cukup Pak, cuma 3 hari katanya. Ya sudah, maaf ya, saya nggak bisa menafkahi batin Ibu, tidak bisa ngekepin Ibu, nggak apa-apa, ibadahnya sebentar-sebentar doang 3 hari. Tapi kita minta izin, kemudian kita bekali, jangan kita berangkat aja di tempat sana makan enak banget Pak, nggak ada nggak enaknya. Kalau Bapak makan nggak nafsu, silahkan ikut huruj, pasti nikmat, dijamin. Pokoknya jaminannya benar-benar luar biasa. Ikut huruj pasti nikmat, makan bareng di nampan. Sambil ya Allah ya Robi, ngopi enak, jajan enak, makan enak, sarapan enak, ibadah nikmat tiap malam. Tapi jangan lupa bekal di rumah. Makanya kita nabung dulu buat yang di rumah. Kemudian istri kita jangan disuruh dagang, nantinya dosa kitanya. Dianya berangkat ke pasar Keranggan sambil hamil, kitanya itikaf di masjid, kan jadi rugi. Ternyata pesannya dari Amir juga, jangan menyinggung perasaan orang. Jangan menyinggung masalah perbedaan pendapat, jangan menyinggung masalah politik luar dan dalam negeri. Jangan. Jadi tidak perlu dibicarakan itu. Yang penting ngajak ngaji, ngajak ibadah kepada orang. Nah, ini makanya ketika kita di dunia ini disuruh senang hidup tanpa melupakan akhirat. Dunia harus baik, akhiratnya harus baik. Akhirat harus baik tanpa melupakan dunia. Dalam rangka apa? Itu makanya Pak Ustadz di surat 8, di ayat 8 dan 9-nya. Dalam rangka ini tujuannya. 8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang merugikan dirinya sendiri. Ya, nah ini makanya harus paham kita. Wal waznu yauma ijinil haq, ngikutin Quran itu tujuannya nanti timbangan di akhirat itu benar-benar hak. Paman sakulat mawajinuhu, siapa orang yang berat timbangan amalnya baiknya, faulaika humul muflihun, berarti mereka itu orang-orang yang untung. Tapi waman hopat mawajinuhu, siapa orang yang ringan timbangan amal baiknya, faulaika lajina khosiru anfusahum, berarti mereka itu merugikan dirinya sendiri, bima kanu bi ayatina yajlimun, karena mereka menjolimi diri mereka, yaitu dengan tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Makanya ini yang harus kita dasari. Nah, kira-kira nih Pak, saya nanya kepada jamaah, kalau kita mati hari ini, kira-kira beratan timbangan amal baik apa amal buruk? Itu yang dihitung. Nah, kalau perasaan kita amal buruk, maka nanti malam, setiap malam menjelang tidur, itu ada di dalam Sarah Sapinah, baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, baru tidur, jangan ngomong lagi. Sudah tidur, maka dijamin rumah kita dari pencurian, dijamin kita nggak bakal digoda malam itu oleh setan,
dijamin kita nggak bakal mati ngedadak, dan dijamin kita nggak bakal kena berbagai musibah. Baca bismillah 21 gampang, cuma 2 menit. Bismillahirrohmanirrohim, 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 sambil tidur, nggak usah bangun, sudah bismillah aja. Itu dalam Syarah Sapinah diterangkan ada 4 manfaat. Pertama, rumah kita dijagain oleh malaikat sehingga tidak ada yang pencurian. Jangankan motor, sendal jepit juga nggak boleh dicuri orang, nggak bakal. Yang kedua, dia tidak bakal dianiaya, digoda oleh setan. Malam itu setan nggak bisa ngegoda dia. Yang ketiga, nggak bakal mati ngedadak. Yang keempat, maka dia akan dipelihara dari berbagai musibah oleh Allah. Itu doang, nggak pakai duit. Baca bismillah, bismillahnya bisa belum? Bisa, tapi saya tanya, Rebo nanti saya ngajar, ketika saya tanya, udah belum Pak baca bismillah? Belum Pak Ustadz, lupa mulu. Karena kerasa saya juga lupa melulu. Padahal mah gampang, kalau lagi kita ingat mah Bismillahirrohmanirrohim. Ya baca bismillah cuma 21. Jaminannya dari ulama, pengarang Syarah Sapinah, Imam Al-Hudri namanya. Itu bagaimana kita akan dipelihara dari berbagai musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita tergolong orang yang betul-betul berat timbangan amal baiknya. Nah, kita ngitung dari sekarang, hasibu qabla an tuhasabu. Silahkan kau hitung amalmu sebelum kau hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dihitung, kita ngitung duluan. Kurang kita nambah dengan qobliyah salat, kurang kita nambah dengan rajin itikaf, kurang kita nambah dengan rajin berjamaah 27 kali lipat, kurang amal kita, mari kita bersodakoh dan lain sebagainya, membaca sholawat dan lain-lainnya, membaca zikir. Kalau kita tidak ngitung, maka besok khawatir kita mati di padang pasar, ditimbang beratan amal buruknya, pasti ke neraka. Kalau yang sama aja nggak ke surga. 50 amal soleh, 50 amal salah, maka itu ada di a'rab antara surga dan neraka. Makanya kata Nabi, ittaqun nar walau bisikit tamroh. Takutlah kamu ke neraka walaupun sedekah hanya dengan 1 biji korma. Kalau di Indonesia mungkin 1 biji permen, gitu aja dah. Sedekah. Nanti kalau 50-50 saya pernah bersedekah permen, atau ada lebihnya misalnya 51. 1 itu bisa ke surga, ngederek kita ke surga. Coba Bapak, orang di kota wisata, donatur saya punya utang 3 miliar, tenang Pak. Pas saya tanya kepada istrinya, tenang Pak, Bapak mah punya tabungan, katanya punya deposito 10 miliar. Lah punya utang 3 miliar, tenang. Diambil 10 miliar, deposito dia dibayarkan masih ada berapa? 7. Yang repot begini, punya utang 50.000, ternyata punya uangnya cuman 10.000. Ya itu yang rugi. Dibayarin juga kurang nggak? Kurang, masih kurang 440 itu yang membawa ke neraka nantinya. Oleh karenanya saya menyampaikan ayat-ayat ini dalam rangka saya dan kita semua agar membekali diri dengan mengikuti tuntunan Al-Quran, sehingga hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa ditolong dalam beramal soleh, ditolong untuk meninggalkan kedurhakaan dengan mengikuti Al-Quran. Karena dengan mengikuti Al-Quran ada jaminan tidak akan sedih, tidak akan celaka, kemudian tidak akan tersesat, dan kemudian tidak akan ada punya rasa takut. Maka mudah-mudahan mulai malam ini mari kita ikuti Al-Quran sesulit apapun, selagi kita masih bisa kita laksanakan, sehingga kita menjadi insan yang betul-betul bahagia dunia dan akhirat. Dan terima kasih ke Kang Irfan yang sudah memberikan kopian. Mudah-mudahan menjadi amal soleh baginya, dan mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Alhamdulillah bil amin hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa anak-anak keturunan kami, ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, kami yang berhutang berikan rezeki untuk membayar hutang-hutang kami ya Allah. Kami memiliki manusia teman-teman yang kurang baik, perbaiki mereka dan kami semua ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk selalu ibadah kepadamu dan berikan kami kesanggupan untuk meninggalkan maksiat. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, titipkan kepada kami anak cucu mantu yang soleh dan solehah. Berikan kepada kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Tambahkan kepada kami umur yang barokah. Berikan kepada kami kawan-kawan yang baik. Jauhkan kami dari orang-orang hasud yang dengki, yang iri kepada kami ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang berpikiran jahat kepada kami ya Allah. Berikan balasan kepada orang yang telah membangun masjid yang semewah ini ya Allah. Berikan mereka yang sudah meninggal taman-taman sorga di makamnya ya Allah. Yang masih hidup, banti rizkinya dengan gantian yang berlipat ganda.